Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi ketiga adalah tentang grafik untuk data numerik. Ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke aspek teknis mengenai visualisasi. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara memvisualisasikan kalau kita mempunyai variabel yang diukur dengan yang jenisnya numerik, ya, yang jenisnya numerik. Oke, sebelum kita membahas lebih detail mengenai bagaimana cara memvisualkan data, kita lihat terlebih dahulu, review terlebih dahulu apa definisi dari data. Jadi data itu adalah sekumpulan angka atau juga mungkin bukan angka. Jadi bisa angka, bisa bukan angka. Ya. Contoh yang bukan angka itu misalnya apa? Misalnya teks, ya, misalnya abjad, misalnya aksara, mungkin orang Indonesia sebutnya aksara, ya. Nah, si angka atau bukan angka tadi itu nanti memiliki arti dan berisi informasi, ya, dan berisi informasi. Jadi katakanlah saya membaca sebuah kolom di surat kabar. Nah, itu adalah data juga karena itu berisi informasi. Ya. Saya membaca berita acara misalnya, berita acara tentang kegiatan vaksinasi misalnya. Nah, itu juga adalah data juga karena di situ ada informasi yang terkandung. Apalagi kalau datanya memang katakanlah sudah dalam bentuk tabular begitu, ya. Sudah dalam bentuk worksheet, ada baris, ada kolom, ada bilangan isinya. Itu mah tidak tidak ragu lagi bahwa itu adalah kita yang selama ini juga menganggap itu sebagai data. Oke. Nah, kemudian kita harus mampu mendeskripsikan data agar data itu bisa dipahami dan dikenali pola sebarannya. Ya. Jadi manakala kita mempunyai data, maka kemampuan mendeskripsikan data itu adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Karena mampu atau enggaknya seseorang ketika mendeskripsikan data, maka itu akan berakibat pada mudah atau sulitnya orang lain memahami data yang dideskripsikannya. Jadi kalau kita itu bisa mendeskripsikan data, ya harapannya pihak audiens begitu, ya, pihak pendengar itu bisa paham apa yang kita katakan. Ya. Jadi mendeskripsikan itu seperti itu. Nah, bagaimana cara mendeskripsikan? Nanti ada banyak cara, ya. Jadi intinya adalah bayangkan kalau kita mempunyai data dalam sebuah worksheet, isinya angka semua. Ya. Apa yang bisa kita jelaskan mengenai angka itu? Nah, mungkin di situ kita sulit.
ya menjelaskan angka-angka itu. Tapi untungnya kita belajar ilmu statistika. Di dalam ilmu statistika, nanti si kumpulan angka itu, si kumpulan nilai itu, ya, coba mungkin kita nanti ringkas, coba mungkin kita nanti visualkan, ya, coba mungkin kita nanti lihat polanya, sehingga kita bisa dengan mudah menjelaskan, ya, ke audiens gitu. Jadi ilmu statistika akan menolong seseorang ketika mempunyai kumpulan nilai, mempunyai sekumpulan nilai, sekumpulan pengamatan, mempunyai sebuah dataset begitu ya, dengan cara tadi mungkin meringkas, mungkin membuat visualisasinya, mungkin mengenali polanya. Nah, itu ilmu untuk meringkas, ilmu untuk memvisualkan data, ilmu untuk mengenali pola, ya ilmu statistika lah perannya di situ. Nah, ketika kita mau mendeskripsikan data, maka kita harus lihat-lihat, ya. Pertama adalah dari sisi tipe variabelnya apa, begitu. Ya, ketika kita mau mendeskripsikan, kita harus lihat-lihat tipe variabelnya apa. Katakanlah misalnya kita sekedar membuat statistik ringkasan. Sekedar membuat statistik ringkasan. Katakanlah misalnya variabel yang ada di dalam dataset kita itu adalah variabel jenis kelamin. Yang kebetulan dikodekan menjadi angka 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, misalnya demikian. Nah, kalau kita tidak paham, ya, bahwasanya meringkas data itu enggak semena-mena, gitu, enggak sembarangan, melainkan harus dilihat tipe dari variabelnya, mungkin kita akan melakukan kesalahan dengan menghitung rata-rata dari si variabel, dari nilai-nilai variabel jenis kelamin tadi. Ketemulah misalnya angkanya 0,6 rata-ratanya. Nah, apa itu angka 0,6? Kalau tadi katakanlah 0 untuk perempuan, 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, 0,6 itu apa? Meaningless ya, tidak ada makna. Karena tadi kita salah meringkas atau membuat statistik ringkasan, ya, tanpa melihat tipe dari variabel yang diringkasnya. Jadi hal ini harap hati-hati. Jadi kita harus aware ya, kita harus paham, kita harus menyadari bahwa meringkas data itu harus dilihat apa tipe dari variabel yang diringkasnya. Demikian juga nanti ketika kita mau memvisualkan, apa variabel yang akan divisualkan tipenya, kategorik atau numerik. Yang berikutnya adalah kita juga harus menyadari apa skala pengukuran dari variabel. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ya. Hal-hal ini akan menjadi pertimbangan kita ketika memilih metode meringkasnya itu. Ya. Jadi jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah. Oke, dari sisi tipe variabel, secara general bisa kita bagi menjadi 2 kelompok besar, ya, 2 tipe besar. Apakah dia kategorik ataukah numerik? Ya, kalau kategorik berarti nanti
si pengamatan atau si subjek penelitian kita itu dia akan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, ya, ke dalam beberapa kategori. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya kalau kita punya variabel jenis kelamin, tentunya ada kategori laki-laki, ada kategori perempuan. Jadi intinya pengamatan itu dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan kategori variabel-variabelnya. Sesuai dengan kategori-kategori variabelnya. Apa kategori dari jenis kelamin? Ya mungkin laki-laki dan perempuan. Apa kategori dari respon konsumen terhadap produk? Mungkin puas, cukup, kurang. Jadi hal-hal seperti ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, itu adalah tipe variabel kategorik, ya. Oke. Kemudian yang kedua, tipe variabel yang kedua adalah jika pengamatan berupa angka. Ya. Jika pengamatannya berupa angka, atau berupa bilangan yang mencerminkan nilai sesungguhnya, ya, jadi bukan si bilangan itu bukan sekedar kode, ya, bukan sekedar kode, tetapi dia adalah nilai yang sesungguhnya. Maka itu kita sebut sebagai tipe variabel numerik. Ya, contohnya adalah tinggi badan, berat badan, lama studi. Ya, jadi itu angka yang muncul di situ adalah nilai yang sesungguhnya. Ya, nilai yang sesungguhnya. Jadi secara garis besar ada dua tipe variabel, kategorik dan numerik. Dan hal ini harus kita sudah pahami terlebih dahulu sebelum kita melangkah jauh untuk memvisualkan. Ya, jadi kita harus paham dulu mana yang kategorik, mana yang numerik. Kategorik artinya nilai-nilai itu sekedar kelompok-kelompok atau kategori-kategori dari variabel tersebut. Kalau numerik, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang sesungguhnya, ya, nilai yang sesungguhnya hasil pengukurannya. Nah, untuk yang numerik, ya, untuk yang numerik nanti bisa lebih jauh lagi kita bagi menjadi apakah dia diskrit ataukah kontinu. Ya. Jadi kalau diskrit itu nilai-nilainya itu, nilai-nilai dari pengukurannya itu berhingga atau dapat dicacah, ya. Jadi kalau nilai-nilainya itu hanya tertentu saja begitu ya. Memang sih dia adalah nilai yang sesungguhnya, ya, hasil pengukuran. Nah, namun nilai-nilainya itu berhingga, ya, dapat dicacah, ya. Nah, sebaliknya kalau continue dia adalah nilai yang sesungguhnya, namun kemungkinan nilainya itu tak terhingga, ya. Sebagaimana kita bayangkan kalau punya penggaris gitu ya, kalau punya penggaris, ya, maka banyaknya titik di garis bilangan ini dia akan tidak terhingga. Maka kalau seperti itu, kalau kemungkinan nilai-nilainya itu tidak terhingga, maka kita bisa sebut sebagai variabel kontinu. Dua-duanya numerik, dua-duanya nilai sesungguhnya. Ya, yang membedakan apakah dia berhingga atau tak terhingga.
Nah, nanti kalau dia yang diskrit, ya, nanti bisa kita lihat nilainya itu nanti akan berbentuk bilangan bulat. Karena tadi ya, karena nilainya terhingga, dicacah, ya. Contohnya misalnya apa yang diskrit? Jumlah anak dalam keluarga. Jumlah anak dalam keluarga itu diskrit karena nilainya berhingga, ya, berhingga. Misalnya ada yang tidak punya anak, ada yang punya anak satu, ya, ya berhinggalah ya, berhingga. Data banyaknya mahasiswa hadir di dalam kelas, ya. Misalnya pertemuan ke-1 hadir ada 10. Pertemuan hari ini saya lihat hadir ada 9 dan seterusnya, ya. Pokoknya sejauh dia bisa dicacah dan nilai-nilainya berhingga, maka berarti dia numeriknya diskrit. Kalau continue, nah nanti nilai-nilainya itu bisa dalam bentuk desimal karena tadi dia adalah kemungkinan nilai yang ada di dalam sebuah garis bilangan, ya. Nah, di sini ini kan banyak sekali kemungkinan nilainya, ya. Oke. Contohnya apa? Data berat badan, ya. Misalkan si A ditimbang. Apalagi kalau pakai timbangan digital. Misalnya ketemu si A itu berat badannya 61,62 kilogram misalnya. Ya. Tingginya nanti pakai apa? Mungkin kalau pakai meteran biasa mungkin cuma sampai mili gitu ya. Tapi kalau pakai alat ukur yang lebih detail, yang lebih rinci, mungkin dia bisa sampai per 10-an mili atau per 100-an mili, ya. Contoh yang lain adalah diameter pohon, tinggi pohon, ya. Itu adalah variabel numerik yang kontinu. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus di sini, ya. Kalau saya punya variabel tipenya numerik, ya, lebih khususnya dia adalah kontinu. Nah, bagaimana cara mendeskripsikannya? Ya, lebih jauh lagi nanti bagaimana cara memvisualkannya. Ini ya. Oke. Nah, cara mendeskripsikan data secara garis besar itu bisa dia dengan cara menyajikan, ya, bisa cara menyajikan datanya, atau bisa dengan cara meringkas datanya. Ya, cara umum ada dua cara mendeskripsikan data. Jadi kalau saya mempunyai kumpulan nilai, gitu ya, angkanya, gitu ya, katakanlah misalnya nilai apa? Nilai tinggi badan mahasiswa, itu kan banyak banget, ya, misalnya begitu. Nah, maka kalau saya mau mendeskripsikan data itu, saya bisa sajikan datanya atau saya bisa ringkas datanya. Ya. Nah, ketika kita sajikan data, mungkin kita gunakan tabel, jadi penyajiannya dalam bentuk tabel, ya, atau kita sajikannya dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar, ya. Kalau kita ringkas, ini yang kemungkinan kedua ya, maka ringkasannya itu mungkin dalam bentuk pusatnya, ya, sentral tendensinya, ya, ukuran pemusatannya, atau saya ringkas dalam bentuk pelaporan ukuran penyebaran. Nah, jadi seperti ketika kita sudah deskripsikan, maka kita tidak lagi dipusingkan dengan kumpulan nilai yang banyak itu. Karena ketika kita udah ke sini, ya, dia sudah dalam bentuk yang lebih informatif gitu. Ya.
Sudah dalam bentuk yang lebih informatif. Sehingga kita nanti lebih mudah untuk memahami untuk diri kita sendiri. Yang kedua juga bisa lebih mudah juga ketika kita harus menjelaskan kepada audiens. Ya. Oke, sekarang kita akan fokus di sini ya, di penyajian data, menggunakan tabel, dan menggunakan grafik. Kita fokusnya di sebelah kiri. Oke, yang pertama, tabel. Ya, gimana cara bikin tabel? Katakanlah saya punya data nilai ujian ya dari 30 mahasiswa. Nah, nilai ujiannya ini. Mahasiswa ke-1 hebat dia dapat 80. Mahasiswa kedua mungkin kurang persiapan cuma dapat 55 dan seterusnya sampai dengan mahasiswa ke-30. Dia mempunyai nilai 60. Oke, seperti tadi saya bilang, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau cuman lihat kumpulan angka ini. Apa ini yang tergambar itu apa informasinya, gitu ya? Ya saya sih tadi bilang one by one gitu ya. Nah, mahasiswa per mahasiswa saya bisa lihat gitu ya. Tapi overall saya belum bisa dapatkan gambaran. Ya, belum bisa dapatkan gambaran. Nah, oleh karenanya saya coba akan deskripsikan dalam bentuk tabel yang lebih rincinya lagi kita sebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Distribusi itu kan katakanlah gini, ini lagi kena bencana misalnya, banjir deh misalnya ya, banjir. Maka biasanya suka ada kata-kata pendistribusian bahan makanan misalnya atau pendistribusian sumbangan relawan. Distribusi itu kan didistribusikan, dibagi-bagi ya, ke sana sekian, ke situ sekian, disebarkan lah gitu ya. Nah, ini juga sama. Pengertian distribusinya kayak gitu, ya. Nanti ada persebarannya gitu ya. Di kelompok ini sekian, di kelompok itu sekian, di kelompok ini sekian gitu. Ya. Nah, lebih detailnya nanti yang sekian-sekiannya itu adalah frekuensinya. Frekuensi itu sering enggaknya, seberapa seringnya, ya. Atau mungkin ada orang mengistilahkan dengan bahasa Indonesia kerap, kekerapannya, seberapa kerap. Karena kalau frekuensi itu dari bahasa Inggris ya, diserap oleh kita frekuensi. Tapi kalau bahasa kitanya ya mungkin tadi seberapa sering, seberapa kerap begitu ya. Nah, yang itu kemudian kita distribusikan ya di setiap kelompoknya itu dia seberapa kerap. Nah, lebih detailnya nanti karena ini ada nilai dari ujian gitu ya. Kita ingin lihat pada kelompok nilai tertentu begitu ya. Bagaimana penyebaran nilai-nilai dari mahasiswa? Ya, jadi seperti itu nanti tujuannya. Nah, data yang kita punya tadi, data yang mentah dalam rangka membuat tabel distribusi frekuensi, ini salah satu metode yang digunakan untuk membuat tabel frekuensinya adalah sebagai berikut. Kita cari nilai terbesar, maksimumnya, dan kita cari nilai terkecil, minimumnya. Nah, ya. Jadi dari data yang tadi, dari sini, ya, dari data kita ini, mana nih yang paling besar? Cari. Mana nih paling kecil? Ya. Oke, setelah ketemu, kita berikutnya menghitung yang namanya jangkauan atau range, yaitu dari ujung ke ujung berapa bedanya, dari maksimum ke minimum berapa bedanya.
Karena maksimumnya 95, minimumnya 55, berarti range-nya 40. Ya kan? Oke. Kemudian selanjutnya, data yang kita punya ini, ya, mau kita bikin kelompok-kelompok. Nah, pertanyaannya adalah, ini bagusnya dibikin jadi berapa kelompok sih? Gitu ya. Bagusnya dibikin jadi berapa kelompok sih data ini, nilai ujian ini, agar supaya apa? Agar supaya nanti saya bisa lihat ya distribusi frekuensinya ya di kelompok-kelompok yang saya bikin tersebut gitu. Nah, salah satu cara untuk menentukan banyaknya kelompok itu ajuan dari Sturges ya. Ya, ini ajuan dari Sturges. Konon kata Sturges, kalau kamu mempunyai data dengan jumlah pengamatan N, ya, ini N ini adalah banyaknya pengamatan, gitu ya. Maka banyaknya kelompok yang bagus untuk dibikin, gitu ya, adalah mengikuti rumus ini. Banyaknya kelompok itu adalah 1 ditambah 3,3 kali logaritma dari N. Gitu. Ini logaritmanya basis 10 ya. Mungkin kalian udah tahu lah, yang namanya logaritma itu kan bilangan dasarnya berapa. Ada bilangan dasar 10, ada bilangan dasar 2, ada bilangan dasar E, ya bilangan alamiah, natural number, yang sering kali kita sebut sebagai ln ya. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah logaritma dengan basis 10 ya. Makanya hitung, karena saya mempunyai data tadi berapa? 30 sini ya. Maka yang bagus itu menurut Sturges harus 1 ditambah 3,3 kali logaritma 10 ya. Kalau dihitung pakai kalkulator dapatnya 5,87 ya. Tapi karena kita sedang menentukan banyaknya kelompok, berarti kan harus bulat ya, harus bulat. Banyaknya kelompok itu masa sih desimal gitu ya, harus bulat. Makanya yang si angka 5,87 ini dibuletin ke atas ya. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Jadi menggunakan kaidah dari Sturges, data yang kita punya tadi ini mau kita kelompokkan menjadi 6 kelompok ya. Akan kita kelompokkan menjadi 6 kelompok. Nah, jadi udah ketemu 6 kelompok nih. Selanjutnya yang 6 kelompok itu gimana apa istilahnya batas-batasnya. Yang 6 kelompok itu batas-batasnya gimana? Ya. Nah, untuk mengetahui batas-batasnya, jadi ibaratnya gini deh. Mana tadi? Nah, ini kan tadi udah didapetin ya, bahwa maksimumnya 95, minimumnya 55, sehingga range-nya 40. Jadi ibarat garis bilangan, data yang kita punya ini, ya, itu paling kecil 55, gitu ya, paling besar 95, sehingga range-nya ini adalah 40. Itu ya. Nah, tadi setelah dihitung menggunakan aturan Sturges, katanya si ini teh harus dibagi menjadi 6. Ya. Harus dibagi menjadi 6. Ya, harus bagi menjadi 6. Nah, katakanlah seperti ini, harus dibagi menjadi 6. Ya.
ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Ya, jadi ada 6 nih. Harus dibagi menjadi 6. Nah, yang 6 itu gimana nih cara menentukan batas-batasnya? Nah, ini sekarang, ya. Setelah diketahui bahwa harus dijadikan 6, maka selanjutnya adalah di langkah kelima, lebar dari kelompoknya harus berapa? Ternyata dihitung karena tadi range ada 40, pingin dibagi 6 berarti harus 6,6. Ya. Tetapi karena data kita adalah data ini nilai ya, data nilai ini enggak ada bilangan desimalnya ya. Ini data bilangan bulat gitu ya. Maka si panjang kelasnya, si lebar kelasnya juga jangan dibikin desimal, tapi harus dibikin ke bilangan bulat juga. Nah, jadi ketemu nih di sini di langkah kelima bahwa yang 6 itu ini lebarnya harus 7 masing-masing. Jadi dari di kelas pertama lebarnya 7, yang kedua lebarnya 7, yang ketiga lebarnya 7, yang keempat lebarnya 7, kelima lebarnya 7, yang ke-6 juga lebarnya 7. Ya, di langkah kelima tadi dihitung bahwa panjang kelasnya, lebar kelasnya ya itu harus 7. Ya, harus 7. Nah, yang 7 itu mulainya dari mana ke mana? Nah, mulainya nanti dari sebuah nilai ya. Kalau batas bawahnya itu kurangi setengah, mengapa kurangi setengah? Karena tadi nilai-nilai kita itu bulat. Ya, itu kan nilai ujian itu bulat kan, enggak sampai ada desimalnya. Jadi kalau dia bulat, maka nanti batas bawahnya adalah harus dikurangi setengah, batas atasnya harus ditambah setengah. Ya, itu. Oke, maka kita siap nih. Kita siap. Oke, jadi tadi kita punya nilai paling kecil kan 55 ya. Saya balik lagi deh. Ini tadi nilai paling kecil itu 55 sini. Nah, 55 ya. 55. Oke. Karena tadi harus 7, berarti 55 ini tambah 7 ya. Berarti berikutnya berapa? 55 tambah 7, 62. Nah, berarti kita start dari 55 ya, untuk kelas ke-1, ini kelas ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kelas kedua, dia startnya dari 62. Nah, jadi ini 62 startnya. Karena 55 tambah 7, 62. Kelas ketiga, sama juga, tambah 7 juga. Ya, berarti 6, 69. Nah, ini 69. Ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Jadi selang kelasnya start dari 55. Untuk kelas 1, start 62. Ya. Ini 55 karena tadi nilai terkecil 55 ya. Oke. Nah, kemudian kalau bagian atasnya, nah, bagian atasnya tinggal satu satuan mundur, ya. Jadi kalau di sini 62 berarti mundur ke 61, ya. Sini 69 mundur 68, gitu ya. Jadi tinggal mundur aja. Ya. Jadi seolah-olah untuk menentukan atasnya ini tinggal mundur satu aja. Jadi sini mundur 62 ke 61, 69 ke 68. Nah, nanti kita tinggal tetapkan kalau nilai tengahnya tinggal tengah-tengahnya aja. Tengah-tengah antara 55 dan 61 berapa? Ya, tengah-tengahnya berarti 58. Ya. Karena dari 55 ke 61 ini 6, tengah-tengahnya berarti 6 bagi 2, 3, tambahkan ke 55 berarti 58.
Nah, ini yang tepi batas tadi saya bilang tinggal mundur setengah, maju setengah gitu ya. Jadi mundur setengah berarti startnya dari 54,5 ya. Maju setengah dari 61 berarti 61. Nah, ini ya tepi batasnya. Jadi inilah kelompok yang kita bikin. Ada 6 kelompok ya. Untuk kelas ke-1 tepi batasnya mulai dari 54,5 ya sampai 61,5. Kelas kedua startnya dari 61,5 sampai 68,5 dan seterusnya sampai kelas ke-6. Nah, selanjutnya tinggal dilihat dari data kita ya. Berapa banyak sih yang nilainya berada di antara 54,5 sampai 61,5? Ya. Berapa banyak yang nilainya di antara 54,5 sampai 61,5. Tinggal lihat aja. Berarti ini 1 ya. Sampai 61,5. 1 mana lagi? Oh, cuma 1. 54,5 sampai 61,5. Oh, ini 2 ya. Ada 2 ya. Nah, jadi makanya Hadi diem aja. Itu 58 Pak yang ke nomor 8. Oh iya betul. Yang kepala 5 atau kepala 6 ada lagi enggak? Kepala 6? Nomor 3 Pak itu 6 enggak ya 63. Ya. Mungkin ini saya salah ya. Oke, jadi bisa dicek 23, ya. Pak. Kenapa? Nomor 23. Nomor 23. Oh iya betul. Oke, ya makanya pusing kan kalau lihat angka-angka. Oke, jadi dapat 4 ya. Nah, frekuensinya dapat 4 nih ya. Di kelas pertama dapat 4 ya. Dapat 4. Betul ya, dapat 4. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ya. Tabelnya karena dia berupa tabel, distribusinya itu adalah si 30 pengamatan kita itu didistribusikan kemana? Ke kelas-kelas. Dalam hal ini ke 6 buah kelas. Yang 6 buah kelas itu ada batas-batasnya. Gitu ya. Ada batas-batasnya. Nah, jadi ini adalah hasil deskripsi kita dari data tadi. Oh, ternyata gitu ya. Ini udah mulai jelas ya. Udah mulai jelas. Oh, ternyata gitu ya. Yang nilainya jelek sama yang nilainya bagus gitu ya. Ini yang di ujung lah ya. Kita katakanlah ya yang ekstrim gitu ya. Ya, yang nilainya jelek sama yang nilainya bagus itu sedikit. Ya. Ya, boleh dibilang sedikit lah. Nah, banyakannya berada di sini kan? Banyakannya berada di sini. Ini ya. Ini 7, totalnya ini 21 ya. Banyakannya ada di sini. Jadi kita sudah berhasil mendeskripsikan data melalui yang namanya tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, ini adalah salah satu panduan yang bisa kita ikuti, ya. Salah satu panduan yang bisa kita ikuti. Tetapi dalam prakteknya sebenarnya kita diberi kebebasan, ya. Kita diberi kebebasan. Seperti misalnya, saya nggak mau ikutan Sturges gitu ya. Saya mah maunya dijadikan 3 kelompok. Ya silakan.
Ya, silahkan. Ya. Yang 3 kelompok itu saya mah pingin misalnya batas-batasnya teh dari mana ke mana gitu ya. Ininya, ya silahkan gitu ya. Karena tujuannya sama, tetap sama. Tujuannya sama agar supaya data yang tadi kumpulan nilai itu yang susah dicerna, kita bisa mudah untuk memahami. Ya. Oke. Jadi itu yang bagian pertama, membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan coba sajikan dalam bentuk grafik. Ya, kalau tadi disajikan dalam bentuk tabel, sekarang kita sajikan dalam bentuk grafik. Ya. Nah, ini grafik itu membuat pembaca lebih mudah memahami informasi yang disajikan. Ya. Grafik ini cenderung lebih menarik dibandingkan dengan narasi atau kata-kata. Ya. Bahkan ada ungkapan, ya. Ada ungkapan yang mengatakan yang namanya picture itu, gambar itu, ya, itu bisa menjelaskan lebih dari 1000 kata-kata. Jadi kalau kita lihat gambar, ya, nah, itu tuh bisa mewakili ribuan kata-kata. Nah, ini juga yang coba coba difasilitasi begitu ya oleh ilmu statistika, ya, dengan cara yang tadi kumpulan nilai itu kita coba translate menjadi sajian gambar. Oke, karena kita tadi fokus untuk data numerik, ya, maka kalau dia grafik bisa kita sajikannya dalam bentuk yang pertama itu dot plot. Dot plot. Dot itu titik, plot itu ya gambar atau diagram gitu ya, atau grafik gitu ya. Jadi dot plot. Grafik titik atau diagram titik. Itu nanti yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stem and leaf, ya. Stem and leaf plot. Leaf-nya ketinggalan. Stem and leaf plot atau diagram dahan daun seringkali disebutnya. Nah, seperti apa itu nanti kita lihat, ya. Jadi kalau bentuk grafik. Nah, kemudian kalau berupa ringkasan, ya. Jadi kalau saya sebut sebagai grafik, itu artinya sebenarnya di dalam grafik ini itu masih ada data aslinya, ya. Jadi data asli yang tadi berupa kumpulan nilai ini, ya, kumpulan nilai ini ada 30 nilai. Manakala saya translate sajikan dalam bentuk dot plot, ya, atau dalam bentuk stem and leaf plot, sebenarnya di situ masih ada data aslinya. Ya. Data aslinya masih ada. Nah, lain halnya dengan kalau saya sajikannya dalam bentuk histogram atau box plot. Kalau di sini kita sudah meringkas, ya. Jadi data aslinya sudah tidak bisa terungkap lagi, gitu. Jadi makanya di sini saya sebutkan dot plot dan stem and leaf plot itu masuknya grafik untuk penyajian data numerik karena data aslinya masih ada, masih bisa ditelusuri. Sedangkan kalau histogram dan box plot itu sesungguhnya data aslinya sudah diringkas, gitu. Nah, kita tidak bisa lagi menelusuri data aslinya secara keseluruhan, ya. Oke. Oke, kita mulai dari dot plot dan stem and leaf plot. Kemudian nanti histogram, ya. Kita tiga aja dulu ini ya, dot plot, stem and leaf plot dan histogram.
Yang box plot nanti di kesempatan lain. Jadi dot plot itu menampilkan seluruh pengamatan, artinya data aslinya masih ada. Ya. Dan dia menggambarkan seluruh data secara rinci. Seluruh data masih ada di situ. Di samping itu nanti juga akan terlihat ya adanya frekuensi kejadian. Jadi kalau ada nilai yang sama gitu kan akan kelihatan di dot plot ini ya bahwa nilai sekian itu frekuensi kejadiannya ada berapa gitu. Nah, ini ya. Jadi data yang kita tadi kalau kita buat dalam dot plot hasilnya kayak gini nih dot plot ya. Hasilnya kayak gini. Katakanlah misalnya nilai 80. Nilai 80 itu dia akan ditaruh sebagai titik di garis 80 ya di sini nih, di 80 sini. Ya, jadi ada nilai 80 ya taruh di sini. Kalau ada 80 yang lainnya lagi berarti akan ditumpuk. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai ujian 30 orang mahasiswa tadi itu kelihatan yang mendapatkan nilai 80 itu ada 3. Ada 3. Ya. Jadi Bapak tadi saya bilang data aslinya masih bisa ditelusuri. Ya. Coba bayangkan kalau saya langsung saja disajikan dot plot, data aslinya misalnya saya nggak kasih tahu, ya, tapi saya masih bisa menelusuri data aslinya. Ya, misalnya ini yang 80 itu ada 3 loh. Gitu ya, ada 3. Yang lainnya misalnya, ini 55 nih. Ada 1 nih 55. Ya. Nah, ini 63 ada 2, 63 ada 2. Jadi ini ada sebagian data asli yang 30 baris tadi ya. Nah, kemudian ini berapa? 78. 78 ini ada 2. Ini 95 ada 1 nih yang paling besar. Ya. Dan semuanya kita buatkan dotnya di dalam dot plot ini. Oke, jika saya tanya, berapa banyak titik di dalam dot plot? Ada yang bisa jawab? Berapa banyaknya titik ini? Tanpa menghitung? Melainkan kita sudah tahu tadi di awal datanya adalah seperti ini. Datanya seperti ini. Maka pertanyaan saya adalah berapa banyaknya titik di dalam dot plot ini? Berapa banyaknya titik? Rika, saya tanya berapa banyaknya titik sini? Rika menjawab? Ada, Pak. Ya, berapa banyaknya titik di sini di dalam dot plot ini? Oh, maaf, tadi kan Rika keluar ya, Pak. Jadi Ada yang bisa jawab, bantuin Rika? kurang ini, Pak. 30, Pak. 30 lah pasti. Ya. Karena tadi saya bilang, kalau dot plot ini, data aslinya itu masih ada gitu ya. Masih ada. Nilai berubah menjadi titik gitu kan, gitu aja. Jadi kalau tadi banyaknya pengamatan, banyaknya observasi 30, ya pastilah di sini pun 30. Oke, betul ya? Terima kasih, Jiria. Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara membuatnya ya dengan software. Kita lanjut dulu. Sekarang stem and leaf ya, stem and leaf. Stem and leaf atau diagram dahan daun ya, sesuai dengan namanya. Stem ini artinya dahan, leaf ini artinya daun ya. Jadi nanti si data asli itu ya akan disajikan dalam bentuk ada bagian dahan, ada bagian daun.
bagian dahannya nanti diletakkan di sebelah kiri, bagian daunnya di sebelah kanan. Ya. Nah, nanti akan kelihatan ya distribusi dari data. Distribusi dari data. Dan sekali lagi, di stem and leaf plot ini data aslinya tidak hilang. Jadi masih bisa ditelusuri data asli. Oke. Nah, untuk yang tadi, untuk yang data kita, ya. Tadi kan data nilai ya, N-nya ada 30. Ya, data nilai ada N-nya 30. Nah, kalau kita bikin dalam stem and leaf plot, ya. Tadi kan datanya itu puluhan ya. Paling rendah 55, paling tinggi 95. Tadi kan begitu ya. Nah, maka kalau puluhan itu kan artinya 2 digit ya. Ada digit puluhan. Ya. Katakanlah saya bikin kotak ya. Sama digit satuan, gitu kan. Nah, jadi cara mudahnya adalah untuk membuat stem and leaf plot itu, ya, saya pakai puluhannya ini sebagai dahan, ya, dan satuannya saya pakai sebagai daun. Contoh, tadi ada nilai terkecil dari mahasiswa, nilainya itu adalah 55 kan ya? 55. Nah, jadi kalau 55 ini ya, nilai dari seorang mahasiswa yang besarnya 55 ini, kalau mau disajikan dalam bentuk stem and leaf plot, maka taruh 5-nya sebagai dahan. Ini sebagai dahan. Dahan itu di kiri, ini dahan ya. Ini dahan. Nah, kemudian taruh angka 5 satuannya sebagai daun. Nah, ini sebagai daun. Jadi, nilai ujian terkecil yaitu 55 itu diwakili dalam stem and leaf plot sebagai ini. Yang daunnya 5 berada di dahan 5. Gitu ya. Oke. Berikutnya, misalnya ya. Tadi kita lihat ke data aslinya lah. Nah, ada yang si orang nomor 1 nilainya 80. Ada lagi yang nilai 80 mana? Nah, ini orang ke-20 juga sama nilainya 80. Ada 2 orang ya yang nilainya 80. Berarti kalau 80, dahannya berapa? Kalau 80, berarti dahannya 8, ya, daunnya 0. Di mana dia ditaruh? Di sini, di dahan 8, di daun 0, dan daun 0. Nah, jadi 00 ini dia adalah sajian dari nilai 2 orang mahasiswa yang dua-duanya mendapatkan nilai 80. Gitu. Nah, walhasil data nilai ujian yang tadi kumpulan nilai itu ketika dia disajikan dalam stem and leaf plot jadi lebih enak nih dibacanya. Ya, jadi lebih enak dibacanya. Kita lihat bahwa ya katakanlah ya, yang mendapatkan nilai kepala 5 itu ada 3 orang, yaitu dapat nilai 55, dapat nilai 58, dapat nilai 59.
Yang mendapatkan nilai kepala 9 ada 2 orang, yaitu dapat nilai 90 dan dapat nilai 95. Ya. Oke, jadi kalau dibilang teknologi, ini adalah teknologi gitu ya. Kok hebat amat teknologi bilangnya? Ya sedikit banyak ini kan membantu ya. Yang tadi kumpulan nilai yang ya nggak karu-karuan gitu ya. Tapi ketika kita sudah sajikan dalam stem and plot, nah, kita udah mulai mudah nih dipahami ya. Ya. Bahwasannya misalnya kebanyakan mahasiswa ini dapat nilainya kepala 8. Nah, di sini kan. Dan sekaligus tadi di stem and plot bisa mencerminkan frekuensi juga kan? Ya. Bisa menampilkan distribusi. Jadi di distribusi itu ya terlihat ya. Yang kepala 8 ini ada berapa orang? Ya, tinggal hitung aja. Ada 10 orang nih yang kepala 8. Ya, 10 orang. Oke, jadi stem and plot mirip tadi dengan dot plot. Data aslinya masih bisa ditelusuri. Katakanlah misalnya, saya dapatnya stem and plot seperti ini. Data aslinya saya nggak punya. Ya, tapi kita masih bisa mengungkap data aslinya dari sini. Ya, yaitu 55, 58, 59, 60, 63, 63, 65, 69, 65 kan gitu ya. Dan seterusnya totalnya nanti 30. Dapat lagi data aslinya. Meskipun kita dapatnya stem and plot. Oke, ya. Itu kegunaan. Nah ini ya, ini dahannya, nah ini daunnya. Dari daun akan terlihat distribusi dari data. Nah, bagaimana cara bikinnya? Tadi sudah saya jelaskan, ya, siapkan data, lantas urutkan terbesar hingga terkecil, ya. Kemudian karena tadi data kita itu sampai dengan puluhan, maka tinggal pilih aja mana bagian puluhan, mana bagian satuan. Ya. Kemudian sebagai dahannya kita puluhannya kan itu terkecil 50-an, terbesar 90-an, jadi kayak gini. Ya udah, kalau sudah dapat dahannya, nanti daunnya itu tinggal lihat dari data aslinya. Ada tadi data asli 55, berarti tinggal taruh 5 di sini. Ada tadi data asli 58, tinggal taruh 8 di dahan 5. Ya, dan seterusnya ya. Kayak gini. Oke. Nah, ini manfaatnya dari diagram dahan daun ya. Kita bisa melihat segimana menyebarnya data kita. Dan di mana kira-kira pusat data. Jadi tergambar ya. Segimana menyebarnya data kita? Oh, menyebarnya data kita itu ya dari kisaran 55 sampai 95. Ya. Jadi boleh dibilang kisarannya itu segitu, ya. Kemudian di mana pusatnya? Ya. Kira-kira dia rata-ratanya di mana sih? Ya, mungkin 70 sekian. Ya. Ya, antara dua inilah, ya. Kalau mau hitung median bisa dari sini ya. Kalian bisa hitung cari mediannya. Karena ini datanya berapa tadi? 30. Berarti kalau 30 itu median itu adalah sebuah nilai yang membagi data menjadi 2 bagian. Berarti ada 15 lebih kecil dari median, sisanya lebih besar dari median. Ya. Berarti mediannya di mana? Oh, mediannya berarti dia di urutan 15 dan urutan ke 16. Jadi tengah-tengah di sini.
tengah-tengah urutan 15 dan ke-16. Di manakah dia? Makanya bikinlah frekuensi nih supaya mudah. Bikin frekuensi. Ini frekuensinya 3 ya. Kumulatif ya, frekuensi kumulatif. Sini ini 6, berarti tambah 3 jadi 9. Ya. Ini 9, berarti 9 tambah 9 18 ya, sampai sini 18. Ya, kayaknya medianya di sini nih, ya. Di interval sini. Medianya ada di sini. Kalau kita telusurinya dari nilai besar. Ini frekuensinya ada 2. Ini tadi frekuensinya ya ada 10 ya, berarti 2 tambah 10 12. Nah, betul ya. Jadi si median itu adanya di kepala 7. Ya, di dahan 7. Di dahan 7 yaitu urutan 15 dan 16. Jadi kalau ini adalah urutan ke-9, berarti urutan ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15. Gitu kan ya? Jadi urutan ke-15-nya ini daunnya 6. Dahannya 7 berarti 76. Ini sama dengan 76. Ya. Otomatis kan urutan ke-16-nya pasti 77 kan? Atau kalau mau ditelusuri dari nilai besar, bisa juga. Ini terbesar, kedua terbesar, gitu kan ya. Ini ke-12 terbesar ini. Jadi 80 ini ke-12 terbesar. Berarti ini ke-13 terbesar, ke-14 terbesar, ke-15 terbesar. Nah, kalau dari arah terbesar, ini adalah ke-15 terbesar. Berarti sama lagi kan? Medianya di antara 6 dan 7, 2 daun ini. Ya. Jadi 76 dan 77. Berarti mediannya di antara tengah-tengah ini ya 76,5. Itu ya. Jadi kita bisa dapatkan mediannya, ya. Bisa dapatkan pusatnya ya dari stem and leaf plot tadi. Kita juga bisa lihat ada enggaknya pencilan. Ya. Jadi wah ini pinter berdua nih gitu ya. Yang dapat nilai dengan dahan 9 ini, kepala 9. Mungkin kita kategorikan dia pencilan. Tapi nanti ada prosedur lebih detail ya mengenai deteksi pencilan. Ini secara eksploratif kita bisa lihat loh ada enggaknya pencilan melalui stem and leaf plot. Ya. Kemudian bisa mendeteksi ada enggaknya bimodus ya. Modusnya itu ganda kah atau tunggal. Nah, itu bisa dilihat juga dari sini ya. Dilihat dari sini. Kalau untuk kasus ini dia modusnya tunggal ya, karena karena kita bisa lihat di sini kan ya yang kepala 7 ini sama kepala 8 lah. Kepala 8 ini ada 12 dia frekuensinya. Oke, jadi itu stem and leaf plot ya. Nah, kemudian selanjutnya grafik untuk data numerik menggunakan histogram. Jadi kalau tadi saya bilang ringkasan ini maksudnya ya. Kalau histogram itu masuknya ringkasan karena data aslinya sudah diringkas ya. Nah, histogram ini sesungguhnya adalah tinggal kelanjutan dari tabel distribusi frekuensi. Tadi di awal kita sudah menjelaskan cara bikin tabel, kemudian mau kita visualkan. Nah, kita visualkan dalam bentuk yang namanya histogram. Jadi nanti di histogram itu ada sumbu vertikalnya itu mungkin nanti persen, atau frekuensi, atau densitas. Ya, terserah nanti mau apa. Tapi dia mencerminkan frekuensi ya, mencerminkan density. Ya. Sedangkan ada selang nilai nanti sebagai sumbu datarnya. Ya. Dari situ nanti kita bisa lihat distribusinya. Oke. Manfaatnya apa? Nah, ini juga sama nanti. Bisa kita lihat di mana pusatnya, segimana menyebarnya data kita ya. Dan ini sifatnya meringkas ya. Kalau meringkas artinya data aslinya sudah tidak bisa ditelusuri lagi, tapi pola umumnya kita bisa dapatkan dari histogram ya.
pola umum distribusinya bisa kita dapatkan. Ya, mungkin bisa kita lihat juga ada data yang unusual, ya, yang kurang wajar, yang nggak biasa. Mungkin juga ada data ekstrim juga kita bisa lihat. Ya, oke. Kemudian juga kita nanti bisa telusuri, misalnya pada interval berapa saja. Ya, kalau kita misalnya ingin telusuri pada interval sekian, ada berapa nih? Ya, katakanlah tadi untuk nilai mahasiswa, yang kepala 7 ada berapa sih? Gitu ya. Itu kita nanti bisa lihat dari histogram. Oke, jadi histogram itu tadi saya bilang adalah visualisasi dari tabel distribusi frekuensi, ya. Nah, nanti visualisasinya kayak gini, ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya, kelompok-kelompoknya ini dicerminkan oleh ini, oleh sumbu datarnya, ada intervalnya, ada kelasnya, ya. Contoh yang ini, yang warna pink ini, dia ada 6 kelompok, ya, ada 6 kelompok. Nah, ini kelompok kesatunya dari sekian sampai sekian, kelompok keduanya dari sekian sampai sekian, kelompok ketiga sampai sekian, terus sampai kelompok ke-6 sampai sekian. Ya, jadi itu intervalnya. Cara penentuan intervalnya tadi, ya, salah satunya dengan menggunakan aturan Sturges yang tadi dibahas di depan. Kemudian sumbu vertikalnya ini adalah tinggal misalnya menggunakan frekuensinya, frekuensi dari interval tadi. Nah, hasilnya nanti bentuk distribusi bisa tergambar dari histogram ini. Mungkin data kita bentuk distribusinya miring ke kiri. Kalau ini miring ke kiri, mengapa? Karena ya dia bentuknya kayak gini, kemudian miring. Nah, gitu ya. Kalau yang hijau muda, ini dia miring ke kanan. Tinggi, baru kemudian miring. Ya. Nah, ini yang tengah, yang Tosca, dia relatif simetris, seimbang kiri kanan. Jadi mungkin nanti kita dapatkan dari histogram itu bentuk distribusinya seperti ini. Atau mungkin yang lainnya lagi, ya, tinggal dibikin aja bentuknya nanti kayak gimana. Nah, contohnya ini ya. Katakanlah misalnya saya sudah bikin tadi ya distribusi frekuensinya kayak gini. Maka bagaimana bentuk histogramnya? Nah, berarti tadi kelas ke-1 55 sampai 60, 55 sampai 60 gitu ya. Tingginya berapa? Tingginya adalah frekuensinya. Oh, tingginya 4 gitu. Ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan software R atau juga software Excel juga bisa ya untuk membuat histogramnya ini. Oke. Oke, jadi ini interval ke-1 ya dan seterusnya. Ya, ini bisa pakai Excel juga ya. Di R juga bisa pakai package yang khusus grafik yaitu package ggplot, ggplot2 ya. Bisa seperti ini. Ya. Nah, ketika kita sudah disajikan dalam bentuk histogram, ini lebih enak lagi ya. Enak lagi. Karena misalnya, oh, ini yang kepala 9 memang cuma ada 1 orang gitu. Ya. Cuma ada 1 orang. Ini tadi ada 2 sih sebenarnya, tapi yang 90 masuknya ke kelas ini karena lihat di sini batas kanannya itu dia kurung siku. Kalau kurung siku itu artinya dia masuk gitu ya. Jadi yang angka 90 dia masuknya ke kelas ini. Oke, nanti kita bisa bikin dengan software. Nah, atau tadi saya bilang kan, yang Sturges bilang itu adalah ya panduan gitu ya. Yang si panduan itu ya sebenarnya bebas aja mau kita pakai atau enggak. Sejauh kita sejauh apa yang kita maksudkan terpenuhi gitu ya. Kalau kita mau buat dengan cara lain ya, tidak dengan cara Sturges tadi ya silakan aja. Katakanlah misalnya saya ubah nih kelas-kelasnya enggak seperti yang
tadi gitu ya. Saya mau bikinnya jadi 5 deh. Saya mau bikinnya jadi 5 aja ya. Bikinnya jadi 5 kayak gini gitu ya. Kayak gini. Dengan otomatis nanti kan tepi-tepi batasnya juga akan berubah. Ya hasilnya akan berubah kayak gini. Ya. Contohnya di sini untuk yang kelas 71 sampai 79 ini kan di sini dia ada 8. Dan ya tadi ya, gimana kalau istilahnya bin ya? Bin itu kelompok ya atau kelas. Nah, kalau binnya itu 4 hasilnya kayak gini, kalau binnya 6 hasilnya kayak gini, binnya 10 hasilnya kayak gini, gitu ya. Kalau binnya 30 ya berarti nanti data asli itu ya kalau binnya 30 mah karena data aslinya kan 30 ya. Ya kalau data asli mah ya artinya tidak diringkas gitu ya, tidak diringkas. Oke. Nah, ini panduan kita di dalam memilih grafik. Kalau datanya relatif sedikit, pakailah dot plot atau stem and leaf plot ya, kalau datanya sedikit. Jika ingin mengamati tiap amatan, artinya data aslinya masih kelihatan di gambar itu, ya sama lagi ya. Pakailah dot plot atau stem and leaf plot ya. Tetapi kalau kita datanya besar, yang mau nggak mau harus kita ringkas gitu ya, berarti pilihannya ke histogram. Dan di dalam histogram ini tadi ada panduan dari Sturges seperti itu di dalam penentuan tabel frekuensinya. Tetapi kita bisa lebih fleksibel sesungguhnya. Selangnya mau kayak gimana, jumlah kelasnya mau berapa. Oke, jadi itu pemaparannya. Sekarang saya akan masuk ke, masih ada waktu. Saya akan masuk ke, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Saya akan mendemokan gitu ya, gimana kalau membuat itu semua. Ya. Kalau membuat itu semua. Oke, saya akan demonya menggunakan software R. Oke, mana? Ah, sini ya. Oke, di software R ini saya akan menggunakan R yang ada di web, ya, menggunakan Google Colab. Google Colab itu adanya di colab.to.r. Ya. Saya sertakan di slide ya, di bagian akhir slide nanti bisa dibaca. Jadi kalau saya mau memakai software R yang ada di web, salah satu pilihannya adalah menggunakan Google Colab. Ya. Kalau kalian mau pakai R di laptop sendiri juga silahkan. Tapi harus install dulu segala macam kan ya. Kalau dia Google Colab kita nggak harus menginstall. Oke. Saya masuk ke Google Colab. Ini lagi loading. Nah, ini ya. Nah, ini udah siap nih, kita udah siap pakai nih. Ya. Udah siap pakai. Oke. Langkah pertama adalah
Tadi kan kita menginputkan data aja dulu ya. Datanya itu diinputkan, ya. Jadi saya inputkan nilai sama dengan C, karena datanya sedikit cuma 30, ya udah deh saya entry-kan aja ya. 80, 55, 63, 78, 90, 69, 73, 58, 85, 83, 88, 79, 77, 70, 84, 65, 72, 69, 95, 80, 84, 76, 59, 63, 88, 75, 72, 81, 89, terakhir 60. Nah, ini data kita. Oke. Di dalam R ya, untuk menjalankan tinggal jalankan aja ini. Ya. Tinggal running aja ya. Nah, ini kita sedang terhubung ke server ya. Ke server Google Colab. Nah, udah nih, ya udah. Jadi ini nilai sudah kita masukin ya. Misalnya mau saya display, ya tinggal ketikkan aja nilai. Nah, ini kan ya, udah ada ya. Oke. Saya tambah baris per barisnya pakai ini aja, pakai tambah kode di atas. Nah, satu hal yang penting, ini review aja, barangkali kalian juga sudah paham ya. Di baris satu ini saya membuat yang namanya vektor, ya. Vektor itu menggunakan perintah C ini. C ini adalah concatenate, artinya gabungin, gitu ya, gabungkan, ya. Saya mau cek deh lengthnya biar sambil ngecek ya. Length dari nilai harusnya ada 30 ya. Karena tadi data nilai itu ada 30. Nah, betul ya. Jadi kita tidak ada kesalahan ya, datanya ada 30. Nah, sekarang satu hal yang penting adalah kalau kita mau bikin grafik, si data vektor ini harus diubah dulu ke data frame. Ya. Jadi saya bikin data frame dari nilai ini ya. Saya taruh sebagai kolomnya itu kolom X. Jadi vektor nilai ini disimpan di sebuah worksheet, katakanlah begitu ya, di dalam sebuah worksheet ya, di mana nama kolomnya adalah X. Nama kolomnya adalah X gitu. Jadi maksud perintah ini adalah si vektor nilai ini saya simpan di dalam sebuah data frame. Data frame itu bayangkannya worksheet, kayak Excel itu worksheet. Yang mana si worksheet itu judul kolomnya kita kasih nama X gitu ya. Kenapa X?
ya saya mau X gitu. Kalau ganti yang lain boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi judul kolom. Kayak kita di Excel kan ngasih judul kolom bisa macam-macam ya, silakan. Nah, kemudian si worksheet-nya saya kasih nama dataku. Nah, gitu. Jadi perintah ini maksudnya kayak gitu. Ya. Saya buat worksheet dengan nama dataku yang mana isinya adalah nilai. Si nilai itu dikasih judul kolom X. Oke, saya jalankan. Nah, ini udah ada. Jadi ini di dalam memori Google Colab sekarang sudah ada data frame dengan nama dataku. Oke. Nah, sekarang kita untuk membuat grafik, kita panggil dulu library ggplot2. Nah, ini harus dipanggil dulu nih, library ggplot2. Jadi untuk keperluan pembuatan grafik, ya, kita akan memanfaatkan library ggplot2. Oke, saya jalankan. Oke, udah jalan. Artinya ggplot2-nya itu sudah di-load, ya, sudah diaktifkan, siap dipakai. Nah, untuk pertama kita mau bikin dot plot ya. Untuk bikin dot plot perintahnya adalah ggplot ya. Lalu nama data frame-nya yaitu dataku. Nah, ggplot nama data frame-nya dataku ditambah geom.plot. Nah, ini langsung tuh ada itu ya, ada apa ini rekomendasi perintah. Nah, ini geom.plot ditambah geom.plot. Kemudian nama variabelnya, nama kolom dari si datanya, tapi menggunakan estetik. S X sama dengan X. Nah, gini perintahnya. Jadi ini perintah untuk membuat dot plot dari variabel nilai. Yang si variabel nilai itu tadi sudah kita simpan di dalam sebuah worksheet dengan nama dataku yang judul kolomnya adalah X. Jadi ini X sama dengan X ini adalah X yang kedua, yang sebelah kanan itu maksudnya adalah judul kolom dari variabel nilai ini yang ada di data frame dataku. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasilnya tuh ya. Dapat hasilnya ini dot plot ya. Jadi data asli yang ini tadi kita sekarang sudah hasilkan dot plotnya. Tadi kan dot plot itu nilai aslinya masih terkandung, masih bisa ditelusuri ya. Ini terkecil 55, ini terbesar 95 dan seterusnya. Grafik ini bisa disimpan ya, klik kanan, save image aja ya. Nanti kita bisa simpan. Oke, berhasil nggak tuh ya bikin dot plot? Nah, selanjutnya kita mau bikin diagram dahan daun. Nah, kalau diagram dahan daun sesungguhnya dia tidak usah pakai ggplot, langsung aja perintah stem dan masukkan vektor nilainya, ya. Jadi stem nilai, jalankan aja. Nah, ini, ya, ini. Nah, tapi ini cara penyajiannya dia agak berbeda dengan yang tadi ada di kuliah kita ya. Di sini dia dipecah. Dahan 6 itu jadi dua bagian. Ada 6 yang pertama, ada 6 yang kedua. Dahan 7 juga ada dua bagian. 7 yang pertama, 7 yang kedua. Nah, apa bedanya? Yang pertama itu kalau dia daunnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan ditaruh di dahan yang pertama. Kalau dia daunnya mulai dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, maka dia akan ditaruh di dahan yang kedua. Lagi-lagi dengan dot plot ini tadi nilai aslinya masih bisa ditelusuri. Itu ya. Oke, kemudian yang terakhir kita akan bikin histogram ya.
Kita pakai ggplot, ya, tadi dataku, nama data frame-nya, kemudian kita tambah geomnya geom histogram, histogram. Nah, ini ada ya. Ini udah ada rekomendasi geom histogram. Kemudian kita tambahkan aja yang paling sederhana, misalnya AES-nya X sama dengan X. Ini aja dulu yang paling sederhana. Coba kita hasilnya kayak gimana. Nah, ternyata kayak gini. Ya, dia bikin berapa kelas nih? Kelasnya itu kayak banyak banget gitu ya. Nah, oleh karenanya kita akan coba atur, ya. Kita akan coba atur, kita akan ulang ini, tapi kita akan atur lebih detail lagi, ya. Apanya yang akan kita atur? Oke, kita misalnya akan atur lebarnya. Bandwidth-nya itu tadi kan 7 ya. Lebar dari kelasnya. Jadi taruh bandwidth sama dengan 7. Kemudian tadi batas-batas kelasnya. Bricks-nya itu kita mulai dari 54,5. Tadi kan terkecil 55, mundur setengah jadi 54,5 ya. Sampai paling kanan itu 96,5 ya. Kemudian intervalnya tadi kan 7 ya, berarti by 7. Nah, ini ya. Pakai perintah tambahan bricks. Brick mulai dari 54,5 paling kiri sampai paling kanan 96,5 dengan pertambahan intervalnya 7 ya. Oke. Kemudian misalnya saya akan kasih warna fill, warna dari batangnya itu, dari histogramnya mau warna merah misalnya, red. Nah, ya. Kemudian warna dari ininya, dari bingkainya, bingkai si batang-batangnya, itu menggunakan perintah color. Color sama dengan misalnya white. Nah, oke, coba kita jalankan yang ini. Nah, seperti ini di hasilnya. Ya, mirip dengan yang kita tadi punya ya. Karena kita sudah bikin dulu tadi di mana? Di tabel frekuensi, kemudian kita tinggal bikin histogramnya sesuai dengan tabel frekuensinya. Ini hasilnya kayak gini. Ya. Kalau filenya mau diubah misalnya dengan warna abu ya, gray berarti ya, abu gray ya, tinggal di running balik. Nah, ini hasilnya. Oke. Kita sudah demo ya menggunakan apa ini Google Colab ya. Jadi Google Colab asalkan ada internet, Anda bisa menjalankan perintah-perintah R di situ. Oke, ada pertanyaan silahkan. Bagaimana, jelas? Oke, mudah-mudahan jelas ya.